Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Talibatul kiram, nahmadullah ta'ala fahaya bina nabda'u darsana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Arba'in An-Nawawiyah wa nadkhulul yawm al-hadits as-sadis al-bu'du an mawatini asyubuhat, menghindari diri dari tempat-tempat syubhat. Hadza huwa matnah kuna bi qiraatil hadis. Man tabit antakrul hadis. Siti Nusat. Nah, oleh An Abi Abdillah bin Nu'mani bin Bashir radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal haram wa bainahum mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhati faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawlal hima yushiku ay yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi mahala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jazakillah. Jazakillah. Ya. Soalnya ini ya. Oh ya. Agak jauh ya. Soalnya ini ya. Agak jauh ya. Kayak mantul gitu, Ustaz. Kalau apa suara ini lambat ya? Sekarang enggak, Ustaz. Nggak lambat. Baik, Jazakallah ya. Di qiraati matnul hadis. Wal'an sanaktu ila tarjamati rawil hadis. Ma yata'allaqu bil hadisi asadis Bashir
radhiyallahu anhu. Namanya adalah Nu'man bin Bashir. Awwalu mauludin lil Ansor. Beliau adalah orang pertama dari Ansor yang lahir ba'da Sallallahu alaihi wasallam. Bentar ya. Idzan ya, kana hadzal rajul awwalu mauludin lil Ansor. Beliau adalah orang pertama dari Ansor yang lahir setelah datangnya Rasulullah SAW ke Madinah. Ya. Ila Madinah, waji abihi ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, An-Nu'man bin Bashir ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fahannakahu bitamri. Lalu Nabi SAW mentahniknya dengan sebutir kurma. Wahuwa sahabiyun ibni sahabiyin. Beliau adalah seorang sahabat, anak dari seorang sahabat, yaitu Bashir. Yang sedang kita bahas, perawi hadisnya adalah An-Nu'man, juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang pertama yang lahir dari kalangan muhajirin adalah Abdullah bin Zubair, yaitu anaknya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Sementara kalau dari kalangan Ansor namanya Ma'anil Muqtadat al-halalu, yakni ma lam yarud dalilun bitahrimihi fayashmulu al-maskutu anhu. Jadi maksud halal adalah apa-apa yang tidak ada dalil diharamkannya sesuatu. Makanya dia mencakup yang dibiarkan. Yang tidak ada dalil yang dibiarkan juga asalnya atau dasarnya adalah halal. Al-haramu ma warada dalilun bil man'i. Kalau haram adalah apa-apa yang disebutkan dalilnya tentang atau terkait dengan pelarangan. Ini dilarang, itu tidak boleh, berarti haram. Mustabihat ay istabaha ala katsir minan nas hukmuha minal hilni. Adapun mustabih adalah yang samar-samar oleh banyak orang tentang hukumnya, apakah dia halal atau haram. Itulah yang syubhat, ya, yang samar-samar, ya. Jadi masyarakat tidak banyak tahu tentang hukum secara jelas, ya, apakah halal atau haram. Faman ittaqa asyubhat ai ja'ala bainahu wa bainah hajisan ai ibta'ada anha wa tajannabaha. Barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, maksudnya adalah menjadikan antara dirinya dengan syubhat itu hajizan, penghalang, tameng atau jarak, ibta'ada anha wa tajannabaha, menjauhi dan menghindarinya. Faqad istabro'a ay akhadha al-baro'ah. Dia telah mengambil kebersihan diri, kebebasan diri. Didinihi fima bainahu wa bainallahi ta'ala. Didinihi untuk agamanya
yaitu terkait dengan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa irdihi al-irdu maudi'u al-madhi waz-zammi. Al-irdu yaitu tempat orang mendapatkan pujian dan juga orang mendapatkan kecaman. Atau secara singkatnya adalah kehormatan ya. Bahwa diri manusia itu kehormatannya bisa mulia, bisa terpuji, atau kehormatannya itu bisa tercela atau terhina. Wa man waqa'a fi syubhat ay fa'alaha. Waqa'a fil haram. Wa hadha jumlah tahtamilu maknayain. Maksudnya adalah waqa'a fa'alaha, dia berbuat. Yaitu terjerumus pada yang diharamkan, yang mana ungkapan ini mengandung dua makna. Al-awwal mumarasatul mustabihat haram. Bahwa anna mumarasata al-mustabihat haramun. Yang pertama adalah bahwa mumarasah ya, begitu gigih ya, melakukan syubhat ini artinya haram. Wasanian annahu dari'atun ila luku fil muharram. Bahwa dirinya ya membuka ya atau membuat celah sehingga terjerumus pada yang diharamkan. Hadza huwa ya, man waqa'a fi syubhat. Alhamdulillah rahimakumullah. Nantaqilu ila syaril hadis as-sadis min kitab Daqiqil Id. Alladzi ma'ana kitab Daqiqil Id ya. Fa idzan anna hadzal hadis aslun azimun min usuli syariah. Hadis ini adalah merupakan fondasi yang utama dari berbagai fondasi syariat. Ya, fondasi utama dari berbagai fondasi syariat. Qala Abu Dawud As-Sajastani, al-Islamu yaduru ala arba'ati ahadis. Zakara minha ahadis au hadal hadis wa ajma ulama ala azimi mauqi'ihi wa kathiri fawaidihi. Bahwa Islam itu berkisar pada 4 hadis. Ya, kalau boleh disebutkan ya, hadis pertama adalah hadis tentang niat. Yang kedua, hadis tentang rukun yang 5. Iman. Buniyal Islamu ala khamsin. At-talis al-hadis al-khamis. Mada? An mada? Al-hadis al-khamis. Anil bid'ah ya. Tsumma hadzal hadis. Kemudian hadis ini terkait dengan al-halalu wal haramu wal mustabihat. Wa kana al-ulama yaquluna aw yajma'una ala 'azimi mawqi'ihi. Begitu besar kedudukannya, wa kathiru fawaidihi, begitu banyak manfaatnya. Hadza huwa al-hadis as-sadis. Qauluhu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, antara keduanya disebut mustabihat. Perkara yang mustabihat. Yakni annal asya'a salah satu aqsam. Bahwa perkara itu ada 3 macam atau 3 bagian. Famana sallahu ala tahlili fahuwal halal. Apa-apa yang ada nasnya atau Allah Subhanahu sebutkan bahwa itu halal, maka adalah halal. Kaqauli ta'ala uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Dihalalkan bagi kalian hal-hal yang baik dan makanan orang-orang ahlul kitab
juga halal bagi kalian. Wa kaqaulihi uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan bagi kalian apa-apa yang dibalik itu. Maksudnya saat ya, bukan dalam keadaan ihram ya. Ini yang disebutkan dalam haji ya, atau dalam umroh. Wa nahwu dzalika ya, dan yang lain-lainnya. Tumasanian wa manasallahu ala tahrimihi wa huwal haram al-bayyin. Apa-apa yang Allah sebutkan nasnya, ayatnya tentang tahrim, tentang pengharaman, maka hukumnya haram jelas ya. Haram yang pasti. Mislu qaulihi ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum ila akhir ayat. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, anak perempuan kalian. Wa harrima alaikum saydul barri madumtum huruma. Diharamkan bagi kalian berburu binatang darat selama kalian dalam keadaan ihram. Wa katahrimil fawahish ma zuhara minha wa ma batana wa kullu ma ja'alallahu fihi haddan au uqubatan au wa'idan fa huwa haram. Nah, terkait juga di dalam hal yang diharamkan, semua perbuatan keji itu adalah haram. Ya. Semua perbuatan keji adalah haram. Ya, baik yang zahir maupun yang tersembunyi. Wa kullu ma ja'alallahu fihi haddan, setiap hal atau sesuatu yang Allah buat batasan hukum, maka itu adalah haram. Au ukubatan, atau ada hukuman, maka itu juga adalah haram. Atau wa'idan, adanya ancaman, juga haram. Ai idza kana hunaka laisa kalimatut tahrim walakin ma yata'allaqu bil fawahish wa ma yata'allaqu bil hudud wa ma yata'allaqu bil uqubah wa ma yata'allaqu bil wa'id fa huwa aw fahiya kaunuhu haram. Pokoknya perbuatan keji, ya, perbuatan yang ada batasan hukum atau hukuman juga sendiri, ada ikopnya ya, atau ada ancamannya, kullu hadhihi haramun. Ya. Makanya lam yazkur Allah Ta'ala nasso au kalimat tahrim. Wa amma syubhatu fahiya kullu ma tatanaza'uhu al-adillah minal kitabi wa sunnati wa tatajazabuhu al-ma'ani. Adapun syubhat adalah sesuatu atau setiap yang tatanazu, ya, tatanaza'uhu, ya, adanya pertentangan al-adillah, dalil-dalil, baik dari kitab minal kitabi wa sunnah, bahkan juga tatajazabuhu al-ma'ani, ada saling tarik menarik maknanya. Ya, saling tarik menarik maksudnya ini ya, ada mengatakan halal, ada mengatakan haram. Itu namanya tatajazub al-ma'ani. Tarik menarik, tarik ulur makna dari perkara yang disebutkan. Fal imsak anhu wara'un. Ya, imsak anhu wara'un. Bahwa menahan diri dari yang syubhat adalah sikap wara', sikap kehati-hatian. Wa qad ikhtalafa ulama fil mustabihat. Sekarang kita berbicara tentang mustabihat. Ya, para ulama ikhtalafa al-ulama fil mustabihat. Berbeda pendapat para ulama tentang mustabihat. Allati asyara ilaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Yang Nabi isyaratkan pada hadis ini. Faqalat ta'ifatun hiya haramun. Sekelompok mengatakan syubhat itu atau mustabih itu haram. Liqaulihi istabro'a lidinihi wa irdihi. Karena Nabi SAW mengatakan maka akan terlindunglah agama dan kehormatannya
jika menghindar diri dari yang mustabihat, kan gitu ya. Qalu wa man lam yastabri li dinihi wa irdihi faqad waqa'a fil haram. Bagi siapa yang tidak membebaskan diri untuk agama dan kehormatannya, maka dia akan terjerumus pada yang diharamkan, yakni asyubuhat. Wa qala al-akharun hiya halalun, bahwa syubhat itu katanya halal. Bidalili qauli ta'ala fil hadis, dalam hadis ini juga disebutkan karra'i yar'a haulal hima, seperti halnya penggembala yang menggembala di sekitar pekarangan, di sekitar kebun. Fayadullu ala anna dzalika halalun, itu menunjukkan bahwa mustabihat adalah halal. Wa anna tarkahu wara'un, bahwa menghindar darinya sebenarnya juga dianggap wara', kehati-hatian. Wa qala ta'ifatul ukhra, ay hunaka qaulun salisun faqul al-mustabihat al-madhkur fi hadzal hadis la naqulu innaha halalun wa la naqulu innaha haram. Jadi mustabih itu tidak bisa kita pastikan apakah dia halal atau dia haram. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ja'ala bainal halal wa al-bayyin wa baina al-haram al-bayyin. Karena Nabi SAW juga menempatkan mustabih itu antara halal dan haram. Halal yang jelas, ya halal yang jelas dan haram yang jelas. Fa yambagi an natawaqqafa anha wa hadza min babil wara'i aidan. Karenanya kita selayaknya berdiam diri, tidak mengatakan halal dan tidak mengatakan haram. Namun bersikap wara' itu yang lebih tepat, ya, itu yang lebih baik. Wa qad sabata fi hadis sahihain min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat ikhtasama Sa'ad ibn Abi Waqqas Abd ibn Zum'ah fi ghulam faqala Sa'ad. Dalam hadis sahihain diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata terjadi pertikaian antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abd ibn Zum'ah tentang seorang anak, ya, gulam yang baru lahir. Faqala Sa'ad, ya Rasulullah, hadza ibni akhi Utbah ibni Abi Waqqas. Kata Sa'ad, ya Rasul, ini adalah anak saudaraku Utbah bin Abi Waqqas. Ahida ilayya annahu ibnahu. Karena dia menyatakan bahwa ya anaknya dia anaknya. Itu anaknya siapa? Utbah bin Abi Waqqas. Ya kan? Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas adalah abangnya atau adiknya. Jadi dia adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Karena pernyataan dari ya Waqqas itu sendiri, ya, Utbah bin Abi Waqqas, ya. Utbah menyatakan demikian. Unsur ila syubhihi, lihatlah kemiripannya, kan. Waqala, namun perkataan lain, Abd bin Zum'ah mengatakan, hada akhi ya Rasulullah, ini adalah adikku ya Rasulullah. Wulida ala firasyi abi min walidatihi. Dia itu lahir di rumahnya, di atas dipan bapakku dari ibunya. Artinya dia dilahir di rumahnya. Orang yang lahir di rumahnya berarti dia adiknya. Panazara Rasulullah SAW faro'a syubhan bayinan bi Utbah. Ya, namun Nabi SAW melihat bahwa memang anak ini mirip dengan Utbah. Ya, mirip sekali. Faro'a syubhan ya bayinan bi Utbah. Namun Nabi SAW berkata, walaka ya Abdu ibni Zum'ah al-waladu lil firash walil ahir al-hajaru wahtajibi minhu ya sauda. Maka Nabi SAW menyimpulkan, anak ini adalah milik Abdu bin Zum'ah, karena anak itu biasanya lahir di
dipan orang tuanya. Dan bagi siapa yang menjadi orang tua hendaknya menahannya, ya, menahan diri, ya. Wahtajibi, dan kau ya Saudah, Saudah ini adalah istrinya Nabi SAW, tetaplah berhijab. Falam tarahu Saudah qattu. Ya. Saudah akhirnya tidak melihat sedikit pun, ya, di dalam rumahnya, ya. Faqad hakama Rasulullah SAW alaihi, ya. Dan Rasulullah SAW, ya, menetapkan hukum kepadanya bil waladi lil firash, bahwa anak itu menjadi saudara atau menjadi anak ketika lahir memang di rumahnya, bil firash, atau di atas dipan yang ada di rumahnya. Wa annahu li zum'ah, bahwa anak itu atau gulam itu adalah miliknya Zum'ah. Ala zahir, secara zahirnya, ya, secara zahir memang anaknya Zum'ah. Dan Jum'ah itu adiknya Saudah, ya. Adiknya Saudah, istri Nabi SAW, ya. Di Anaha bintu Zum'ah, ya, karena si Saudah itu anaknya Zum'ah juga, ya, Saudah binti Zum'ah, kan. Wadhalika ala sabili taghlib. Nah, Nabi SAW menetapkan secara mayoritas anak itu lahir seperti itu, ya. Al-waladu lil firash la ala sabil qat'i, ya. Namun bukan qat'i yang Nabi SAW tetapkan, ini pasti begini. Jadi melihat mayoritasnya saja, walaupun tidak qat'i. Sehingga amara Saudah bil ihtijab li syubha ad-dakhila alaihi. Sehingga akhirnya Nabi SAW tetap memerintahkan kepada Saudah, istrinya Nabi SAW, untuk berhijab jika ada anak kecil yang telah diperselisihkan, namun ditetapkan oleh Nabi anaknya Zum'ah, ya. Jadi adiknya Sa'ad, ya, adiknya Abdu bin Zum'ah. Kenapa Nabi SAW perintahkan berhijab, berihtijab? Li syubha ad-dakhila alaihi, karena ada syubhat di dalamnya, ya. Khawatir itu bukan anak sesungguhnya, tapi anak yang lain. Tapi Nabi tetap menetapkan zahirnya dia adalah anak yang lahir di dipan orang tuanya atau di rumah dari yang lahir, ya, yang melahirkan, yaitu di rumahnya Zum'ah, ya. Disubah alaihi fakta atau linafsihi, maka Nabi SAW berhati-hati dalam menetapkan atau juga berhati-hati dalam memutuskan. Lalu juga akhirnya Saudah diperintahkan untuk tetap berhijab jika ada anak kecil atau anak yang mungkin akan beranjak dewasa. Ya, wazalika min fi'lil khaifina minallahi azza wa jalla. Hal ini merupakan perbuatan akan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Id law kana waladu ibni Zum'ah, karena jika hal anak itu milik Zum'ah fi ilmillahi ta'ala, sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, lamma amara Saudah bil ihtijab, maka Nabi tidak perintahkan Saudah untuk mengenakan hijab atau jilbab di saat ada anak tersebut. Kama lam ya'murha bil ihtijab min sa'iri ikhwaniha, sebagaimana Nabi tidak perintahkan untuk berhijab jika ada saudara-saudara laki yang lainnya, yaitu Abdu wa ghairuhu, ya. Baik si Abd itu sendiri dan yang lainnya. Tapi untuk anak ini, karena Nabi SAW khawatir bukanlah anak sesungguhnya, walaupun beliau tetap menetapkan cara golib, ya, cara mayoritas, maka Nabi SAW tetap memerintahkan kehati-hatian. Baik, hada idan. Hal pahim tunna? Ustaz, Ana asal. Syubhat sama mustabihat itu beda apa sama ya Ustaz? Sama. Kalau syubhat itu kan ya istilahnya apa, masdarnya, mustabihat juga masdar yang lain gitu kan. Kan maksudnya ada dua kan. Ya, dan bentuknya jamak mustabihat itu. Ya, maknanya sama sebenarnya. Jadi maknanya samar-samar kan.
mustabihat dan syubhat. Ya. Nah, Ustaz, syukran. Atau badannya. Fi hadisin akhar, yakni hadis Adi ibn Hatim. Annahu qala, ya Rasulullah, inni ursilu kalbi wa usammi alaihi. Dalam hadis Adi bin Hatim, ya, dia berkata, wahai Rasulullah, aku punya anjing. Aku lepas anjingku di saat berburu. Dan aku sebelum melepasnya membacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ishabiyakal hakadha. Fa'ajidu ma'ahu ala saidi kalban akhar. Namun setelah pulang anjing itu atau di tengah jalan aku menjumpai di samping anjing yang berburu tadi ada anjing lain, sementara ya di situ ada hasil buruan. Jadi ada 3 binatang ya. Pertama anjing miliknya si Ibn Hatim, yang kedua anjing yang tidak binatang buruan yang sudah mati. Hanya Adi bertanya kepada Rasul, bagaimana ini hukumnya ya? Apakah binatang buruan yang awalnya kalau ya diambil ditangkap ya, oleh anjing miliknya itu dengan bacaan bismillah halal atau syubhat atau tidak halal? Maka qala Nabi, la ta'kul innama sammaita ala kalbika walam tusammi ala ghairihi. Wahai Adi, jangan makan hasil buruan tersebut. Kenapa? Karena engkau menyebut bismillah atas anjingmu dan engkau tidak menyebut bismillah atas yang lain. Fa'idan fa'abtahu Rasulullah SAW bisyubhah. Nah, dari hal ini Nabi memfatwakan binatang buruan itu syubhat. Ya, bisyubhati aidan, sebagai syubhat yang samar-samar bainal halal wal haram, antara halal dan haram. Khaufan min an yakunal kalbal ladzi qatalahu ghaira musamma alaihi. Ya, khawatir yang anjing yang berhasil menangkap binatang buruan itu bukanlah anjing yang dibacakan bismillah atasnya. Faka'annahu uhilla li ghairillahi bihi. Seakan itu merupakan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Allah fi dzalika innahu lafisqun. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa hal tersebut adalah fiskun. Ya. Jadi bangkai atau menjijikan. Fakana fi futyahu sallallahu alaihi wasallam, dalam fatwa ini atau ketetapan hukum ini dilalatun alal ihtiyat fil hawadis wan nawazil. Ya, jadi Nabi SAW berhati-hati dalam peristiwa, dalam kejadian al-muhtamalu lit-tahlil wa tahrim, yang memungkinkan adanya halal dan haram. Listibahi asbabiha, karena kemiripan sebab-sebabnya. Wa hadza ma'na qauluhu sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Karena Nabi SAW berkata, tinggalkan yang meragukan menuju kepada yang tidak meragukanmu. Dan ya, ma wajada Adi bin Hatim hada mayuribuhu, yang didapati oleh Adi meragukan. Meragukannya adalah annahunaka kalbun akhar lam yusamma alaihi. Jadi ada anjing lain yang tidak dibacakan bismillah. Ya. Sehingga kalau sampai dia yang membunuh atau yang menetapkan ya, atau yang berburu ya, maka itu tidak dibacakan bismillah. Maka disebut uhilla li ghairillahi bihi. Yang tidak dibacakan bismillah atau disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, hada idzan.
Hal min su'alin qabla an nuwasil. Fahimtuna jami'an? Apa Ustaz? Salah. Nah, Berarti bangkai yang tadi itu nggak halal gara-gara itu ditangkap sama hewan yang lain ya? Gimana? Tadi kan ada dua, yang satu dibacain bismillah, yang satu enggak. Iya betul, anjingnya. Nah terus bangkainya jadi haram karena Bu, gimana? siapa yang berhasil membunuh bangkai itu? Yang menangkap bangkai itu? Oh karena syubhat ya? Ya karena syubhat itu. Kalau syubhat kan berarti mengarah kepada yang haram atau tidak jelas halalnya. Jadi kan kalau anjing itu kan anjing boleh dipelihara nggak? Boleh. Suaranya agak lambat masuknya ya. Kalau agak lambat mungkin saya pakai ini dulu nanti ya, pakai HP. Bentar ya. Sekarang suaranya jelas nggak? Jelas Ustaz. Ya. Ustaz. Baik. Idzan nuwasilu ma yata'allaqu bihadza. Kalau gambarnya jadi ini ya, beda. Bentar. Baik, idzan wa qala ba'dul ulama, ya. Sebagian ulama juga mengatakan al mustabihatu salah satu aqsam. Ya, hal-hal mustabihat itu terbagi pada 3. Minha ma ya'lamul insan annahu haramun thumma syakka fihi. Pertama adalah dasarnya haram, kemudian ragu. Ya, kemudian ragu hal zalat tahrimu amla.
apakah sudah hilang apa yang diharamkan itu atau belum. Kalladzi yuhramu 'alal mar'i akluhu qabla zakah, idza syakka fi zakati lam yazal at-tahrim illa biyaqini zakati. Ya. Jadi pertama itu adalah manusia tahu itu haram, tapi setelah itu ragu, ya. Apakah sudah hilang haramnya atau belum? Ya, di mana seseorang itu ketika mau makan daging, ya, dia nggak tahu nih apakah daging itu disembelih secara syar'i atau belum, ya, atau tidak, ya. Kalau misalkan dia ragu, maka haram, ya, tetap haramnya sampai dia yakin, ya. Kan dikatakan kalladzi yahrumu 'alal mar'i akluhu, seseorang mengharamkan dirinya, ya, makan daging sebelum nyata betul qabla zakah. Az-zakah itu artinya sembelih dengan syar'i. Idza syakka fi zakati, jika memang dia ragu dalam hal penyembelihan sesuai syar'i. Nah, lam yazal at-tahrim, hal tersebut akhirnya menjadi tetap diharamkan illa biyaqini zakah, sampai dia yakin bahwa itu disembelih dengan syar'i. Ya, bahwa itu disembelih dengan syar'i. Wal aslu fi dzalika hadis Adi al-mutaqaddam dzikruhu. Ya, dasarnya adalah hadis yang tadi kita bahas yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim, bahwa Adi punya anjing lalu dilepas dengan baca bismillah, namun saat melihat ada hasil buruan di sampingnya ada anjing lain, maka Nabi SAW menetapkan itu haram. Ya, dasarnya haram sampai Adi sendiri yakin bahwa yang berhasil menangkap itu adalah anjingnya. Tapi selama belum yakin, maka tetap, ya, binatang itu dianggap haram. Ya. Ya. Tsumma asani aksuzalika. Yang kedua adalah aksuzalika, kebalikannya. An yakuna syai'a halalan fayashukku fi tahrimihi. Ya. Ya. Jadi yang kedua adalah sesuatu itu hakikatnya halal, namun dia ragu apakah sudah hilang sifat halalnya, maka menjadi haram. Ya. Karojulin lahu zaujatun, ya, seperti seorang suami punya istri, ya, laki-laki punya istri, fasyakka fi talaqiha, dia ragu apakah sudah mentalak istrinya atau belum. Misalkan kan dia pagi-pagi mentalak istrinya, tapi tidak ada saksi, ya, tidak ada saksi. Akhirnya dia ragu sore-sore, saya tadi mentalak istri saya enggak? Nah, kalau begini gimana, ya? Maka dia kembali kepada aslinya. Yang aslinya adalah halal, ya. Artinya dia adalah istrinya, bukanlah seorang yang sudah ditalak menjadi haram. Ya. Kalau diragu, sampai nanti ada bukti yang dia memang betul-betul mentalak istrinya menjadi, setelah itu tidaklah sah sebagai suami istri, ya. Ada, ya, an-nau'u tsani, ya. An yakuna asyai'a halalan fayashukku fi tahrimihi. Au amatun, ya, fayashukku fi idkiha, atau budak wanita yang si pemilik budak itu ragu, ya, apakah sudah memerdekakannya atau belum. Walaupun ini sudah tidak ada, ya, perbudakan, ya, tapi harus disebutkan di sini bahwa hal ini juga terjadi, ya. Kalau misalkan dia ragu, maka tetap dia bagian daripada budaknya. Famakana min hadir kisam bahwa al-ibahah hatta ya'lama tahrimahu. Jika demikian, bagian ini adalah bahwa aslinya tetap dalam kondisi halal atau boleh sampai jelas dirinya mengetahui apakah halal atau haram. Ya, mengetahui bahwa itu adalah haram, ya, bukan halal lagi. Ya. Wal aslu fi hadzal hadis Abdullah ibn Zaid. Ya. Dan hadis ini juga termasuk pada, ya, terkait dengan hadisnya Zaid, Abdullah bin Zaid, fi masyakka fil hadas bada antaya qonat toharoh. Orang yang ragu terkait dirinya apakah batal atau tidak, ya.
Sebenarnya dia yakin bahwa dia suci, bersuci, ya, dia sudah berwudu. Tapi ragu apakah sudah batal atau belum ya wudunya. Maka dalam kondisi itu dia tetap dalam ya halal ya atau dalam kesucian ya. Contohnya kan mungkin tadi di pagi hari kalian berwudu kan. Nah, ini menjelang zuhur. Pas waktu azan atau mau sholat dia ragu apakah sudah batal atau belum. Kira-kira kalau begini apa diambil keputusannya? Wudu lagi, Ustaz. Hah? Wudu lagi? Wudu Siap. lagi atau tetap dalam Betul. kondisi dibolehkan ya? Dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Soalnya kembali kepada hukum aslinya. Ya, karena kembali kepada asalnya ya. Pada asalnya itu bahwa dirinya aslinya dalam kondisi berwudu, bersuci. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan dia batal, maka dia boleh mengambil yang yakinnya itu. Ya, karena nggak ada bukti. Ada ma yakun an yakuna awwaluhu ala taharatin summa syakka ya fil hadas ya. Jadi orang yang menyatakan dirinya dalam keadaan bersuci ya berwudu tapi ragu. Tidak ada bukti atau dalil atau ya hal-hal yang menyatakan dirinya batal. Cuma ragu aja, maka hilanglah ragu itu oleh keyakinan. Ada asani. Tsumma al-qismu salis al-mustabihat an yashukka fi syai'in fala yadri ahalalun am haramun. Seseorang ragu pada satu perkara sehingga dia tidak tahu apakah halal atau haram. Wa yahtamil amrayni jami'an. Dan tentunya keduanya memiliki apa? Amrayni jami'an memiliki ya kemungkinan ya, berkemungkinan dua-duanya masuk kepada yang halal atau masuk kepada yang haram. Wala dilalata ala ahadihima fal ahsan at-tanazzuh kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada bukti atau tidak dalil untuk menyatakan salah satunya apakah halal atau haram, maka al-ahsan yang terbaik adalah at-tanazzuh kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghindari apa yang ya subhat itu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya fit tamroh as-saqitoh. Ini Nabi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menghindar diri dari kurma yang jatuh di samping rumahnya atau yang berada di rumahnya ya. Hina wajadaha fi baitihi. Di saat itu dia mendapatkannya di rumahnya, ada kurma di rumahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, laula anni akhsha an takuna minas sadaqati la akaltuha. Kalau saja aku tidak takut ini merupakan sedekah, aku akan makan. Ya. Apa maksudnya di sini hadisnya? Laula anni akhsha an takuna minas sadaqah la akaltuha. Apa maksudnya di sini? Ya. Jadi kalau bukan sedekah, aku akan makan. Kan ya, antara sedekah dengan hadiah. Nabi mau makan kalau itu hadiah. Tapi Nabi tidak akan mau makan kalau itu sedekah. Jadi secara pribadi beliau mengharamkan memakan barang dari sedekah. Ini juga pernah terjadi ya di zaman Rasul di saat Salman Al-Farsi mau masuk Islam. Jadi Salman itu ketika mau Islam meneliti dulu ini benar-benar Nabi atau bukan. Sehingga dia akan mengikuti kalau dia benar-benar Nabi, tapi kalau bukan dia akan tinggalkan. Maka di saat itu akhirnya Salman datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ini barang, ini makanan sedekah dari saya. Maka Nabi menerima, tapi Nabi nggak makan. Ya, Nabi menerima, diserahkan kepada sahabat. Ya. Akhirnya Salman mengatakan, ini nampaknya memang Nabi. Nabi tidak makan barang dari sedekah. Besoknya Nabi SAW didatangi lagi oleh Salman. Yang mana Salman membawa makanan lalu mengatakan, ini hadiah dariku, wahai Nabi. Maka Nabi menerima, langsung memakannya. Ya, hadiah dari Salman, karena Salman mengatakan hadiah, Nabi memakannya.
maka akhirnya yakinlah bahwa ya ini adalah nabi. Tapi Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui sebenarnya sedang diteliti. Nah, keesokan harinya juga selain daripada apa yang dilakukan, ya Salman datang lagi kepada Rasul di saat ada orang meninggal. Nabi turun ke bawah, ingin ya dilihat oleh Salman tanda kenabian di pundaknya atau di punggungnya. Nah, Nabi tahu sedang diteliti, akhirnya disingkaplah bajunya dan kelihatan bahwa di belakang atau di pundaknya itu atau di punggungnya ada tanda kenabian. Baru setelah itu Salman menyatakan asyhadu la ilaha illallah wa annaka Muhammadan ya wa annaka Rasulullah ya. Itu. Nah, ini adalah juga salah satunya adalah Nabi SAW mengatakan di sini laula anni akhsha an takuna minas shadaqah la akaltuha. Kalau aku tidak khawatir ini merupakan sedekah, maka aku akan memakan kurma yang ada di rumahku. Ya. Jadi Nabi tidak mau makan kalau itu sedekah, tapi kalau dia hadiah akan memakannya. Wa amma in jawwaza naqidu ma tarajjaha indahu bi amrin mauhum. Adapun jika berlebihan bertolak belakang dengan yang lebih kuat di sisinya bi amrin mauhumin dengan perkara yang ragu-ragu la aslalahu dan tidak ada dasarnya katarki istimali ma'in baqin seperti hanya meninggalkan penggunaan air yang tersisa ya air yang tersisa namun itu masih tetap bersih ya ala ausofihi ya yang dia bersih makhafata takdiri najasatin khawatir terkena najis waqa'at fihi yang menimpa air tersebut ya misalkan gini ada di rumah kalian ya misalkan ada bak ya atau kolam lah gitu kan biasanya kalau Indonesia punya kolam ya kolam menampung air itu masih banyak atau tersisa setengah tapi nggak ada bukti bahwa di situ terkena najis ya. Apakah mungkin kotoran binatang cicak ya atau kecoa yang masuk ke situ pokoknya nggak ada buktinya ya. Lalu takut jangan-jangan itu kan khawatir air itu terkena najis akhirnya nggak mau digunakan ya dibuang air itu kan jadi mubazir ya. Nah ini berlebihan namanya nggak boleh seperti itu ya. Karena tidak ada bukti bahwa itu najis. Jadi makhofata takdiri najasatin waqa'at fihi khawatir terkena najis yang masuk ke dalamnya. Atau katar kisolah fi maudhi'in la asal fi makhofatan ayakuna fi baulun qad jaffa. Atau tidak mau sholat di tempat yang dia tidak tahu bahwa itu ada najisnya. Tapi khawatir aja. Ya. Misalkan punya anak kecil kan, anak bayi yang ya biasanya kan main ke sana kemari ya. Lalu di lantai yang mungkin pernah ya anak itu pipis ya atau buang air ya besar di situ ya yang mana la asarfi tidak ada bekasnya walaupun terkena tapi tidak ada bekasnya lagi sudah dibersihkan ya makhofatan yakuna fi baulun khawatir masih ada najisnya yaitu air pipisnya kan padahal qad jaffa sudah kering ya kalau sudah kering walaupun bekas di situ maka tetap tidak boleh dikatakan sebagai barang atau lantai yang masih najis ya. Ya udah suci kalau udah kering. Au kagos lisaubin makhofata isabata najasatin lam yusyahidha. Atau baju ya, baju yang dikenakan pulang ke rumah langsung dicuci. Padahal masih bersih kan atau masih suci kan, tidak terkena najis. Tapi khawatir aja jangan-jangan tadi saya lewat ada kotoran menimpa, nggak ada buktinya ya nggak ada bekasnya ya. Tapi makhofata isobatan najasin aja kekhawatiran diri yang berlebihan terkena najis lam yusyahidha yang dia tidak memiliki buktinya wa nahwi zalika dan sebagainya fahada yajibu alla yaltafita ilahi hal ini tidak boleh dijadikan dasar untuk melakukan hal-hal yang berlebihan fa inna tawaqquf li ajli tajwiz hausun karena bersikap seperti itu hanya untuk ya melakukan kehati-hatian adalah dianggap berlebihan ya. Di ajli tajwiz yaitu berlebihan dan itu disebut hausun merupakan
sesuatu yang ya ragu-ragu ya atau yang ya kalau dikatakan samar-samar itu kan. Wal war'u minhu waswasatu syaiton. Bersikap hati-hati seperti yang tadi disebutkan itu adalah bisikan setan. It laisa fihi min makna syubhah, karena hal itu bukanlah syubhat. Bukan artinya syubhat itu ya. Yang tadi saya sebutkan contohnya ya, yang 3 tadi ya, apa namanya, tidak mau menggunakan air, akhirnya dibuang air itu padahal tidak diketahui terkena najis atau tidak, atau tidak mau sholat di tempat yang khawatir dia tadi ada bekas bekas pipis anak kecil ya padahal sudah kering, ya, sudah dibersihkan sebelumnya, atau juga mencuci baju yang dia khawatir terkena najis. Ini semua kalau dilakukan khawatir ada najis atau ada yang terkena ya tidak bisa digunakan untuk untuk berwudu atau juga untuk sholat atau ya untuk untuk sholat juga pakaian, maka ini namanya waswasatu syaiton, merupakan bisikan setan. Tsumma qauluhu sallallahu alaihi wasallam la ya'lamuhunna katsirun minan nas ya. Ai la ya'lamu hukmuhunna minat tahlil wa tahrim. Ya, banyak manusia tidak mengetahui hukum dari syubhat ya. Wa illa falladhi ya'lamu syubha ya'lamuha min haitsu innaha mushkilatun litaraddudiha baina umurin muhtamalah. Ya, jika demikian ya maka yang mengetahui syubhat berarti dia mengetahui bahwa itu merupakan muskilah, problema ya atau misalkan permasalahan litaraddudiha karena terjadi keraguan baina umurin muhtamalah antar perkara yang memiliki kemungkinan fa idza alima bi ayyi aslin yaltahiqu. Kalau misalkan dia tahu bahwa itu merupakan dasar yang dijumpai adanya hal yang tepat, zala kaunu syubhah, maka hilanglah namanya syubhat. Ya. Hilang satu syubhatnya kalau memang dia sudah tahu. Wa kanat imma minal halal, apakah itu memang halal, au minal haram atau haram. Ya. Wa fi dalilun ala anna syubhalaha hukmun khas. Nah, dari sini menunjukkan bahwa syubhat itu ada hukum tersendiri. Yadullu alaihi dalilun syar'i, yang menunjukkan dalil syar'i yumkin an yasila ilaihi ba'dun nas, yang bisa dicapai oleh sebagian manusia. Wa qauluhu faman ittabaqa asyubhat faqad istabra lidinihi wa irdihi. Bagi siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka terbebaslah dia dari agama dan kehormatannya, maksudnya terjaga dari ya kebersihan agama dan juga kehormatan. Mimma yastabihu, dari yang syubhat. Wa amma qauluhu wa man waqa fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjun pada syubhat, maka terjun pada yang diharamkan. Padhalika yakunu biwajhaini. Hal itu boleh jadi karena dua sisi. Ahaduhuma anna man lam yattaqillaha, orang yang tidak bertakwa kepada Allah, wa tajarru'a ala syubhat, dan berani mengambil syubhat, afdad bihi ilal muharramat, maka dirinya terjun pada yang diharamkan. Wa yahmiluhu at-tasahul fi amriha, bahkan mengarah kepada menyepelekan perkaranya ya. At-tasahul maksudnya menyepelekan, memudah-mudahkan perkara tersebut. Alal jur'ati alal haram ya. Karena berani pada yang diharamkan. Kama qala ba'duhum as-saghiratu tajurul kabira wal kabiratu tajurul kufr. Biasanya yang kecil itu akan berakibat besar, dan yang besar akan berakibat pada kekufuran. Kama ruya al-ma'asi baridul kufri. Maksiat itu lintasan kekufuran. Ada al-awwal ya, orang yang terjun pada yang syubhat hakikatnya terjun pada yang diharamkan. Al-wajusani anna man aksara min mawaqi'ati syubhat azlama alaihi qalbuhu. Ya, azlama alaihi qalbahu. Bahwa orang yang banyak terjun pada yang syubhat, maka hakikatnya dia telah menzalimi hatinya. Ya, menzalimi hatinya li fuqdani nuril ilmi. Karena dia menghilangkan cahaya ilmu. Wa nuril wara'i, cahaya kehati-hatian.
Fayaqa'u fil haram wa huwa la yash'uru bihi. Sehingga dia terjerumus pada yang diharamkan dan dia tidak merasakan itu. Wa qad ya'sam bidzalika idza tasabbaba minhu ila taksir. Bahkan bisa berakibat dosa jika menyebabkan dirinya menyepelekan perkaranya. Ya, menyepelekan perkara yang syubhat. Tsumma maqala karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqa'a fihi. Seperti hanya gembala yang menggembala di sekitar pekarangan atau kebun atau ladang, ya, yang yushiku an yaqa'a fihi, khawatir masuk ke dalamnya. Hadza masalun darbahu limaharimillah azza wa jalla. Inilah permisalan yang dibuat tentang yang diharamkan Allah. Wa asluhu annal araba kanat tahmi mara'i limawashiha. Asalnya adalah biasanya orang Arab itu selalu melindungi ladangnya dari gembala-gembala. Wa yakhruju bitawa'ud bil uqubah. Lalu yukhriju mengeluarkan ancaman akan memberikan hukuman liman qarubaha, bagi siapa yang berani mendekatinya. Fal khaib min uqubati sultan yub'idu bimasyiyatihi. Orang yang takut dari hukuman seorang raja, maka dia akan menghindari, ya, gembalanya, menjauhkan gembalanya dari tempat tersebut. Anzalika hima, dari tempat yang telah dibuatkan ancaman. Di annahu in qaruba minhu fal ghalib al-wuqu fihi. Karena kalau dia mendekatkan diri pada perkara tersebut, maka mayoritasnya adalah akan terjerumus, ya, terjerumus ke dalamnya. Li anal qattan faridul faza wa tasuzzu as-sada wa la yandabitu, ya. Karena bisa jadi, ya, dari sekian banyak gembala salah satu dari mereka yang tersesat itu atau yang menyendiri masuk ke pekarangan tersebut, ya. Dan faridul faza wa tasuzzu as-saza, ya. Maksudnya salah satu dari, ya, gembala-gembala itu masuk, apalagi kalau gembalanya banyak, ya, sampai 100 sampai 200 kan. Bisa jadi, ya, sulit wala yandobit, tidak bisa diatur, ya. Fal hazaru an yaj'ala bainahu wa baina dzalikal hima masafatan. Maka sikapnya lah berhati-hati dengan menjadikan jarak antara dirinya dengan tempat tersebut, jarak antara gembala dengan pekarangan yang ada ancaman itu dibuat jarak yang jauh. Ya'man fiha uku zalika, sehingga aman terjerumus dari hal tersebut, ya. Wa hakadha maharimullahi azza wa jalla. Itulah apa yang diharamkan oleh Allah, minal qatli war riba wasariqa wasyurbil khamri wal qazafi wal ghiba wan namima wa dzalika. Semua itu kan dilarang, ya. Membunuh, riba, sariko, syurbil khamr, minum khamr, qazab, menuduh wanita tidak bersalah berzina, dan ghiba dan namimah, ya. Semua itu la yang bagi an yahuma haulaha makhafatal wuqu fiha. Tidak layak untuk mendekatkan diri pada hal-hal yang diharamkan tadi, khawatir terjerumus di dalamnya. Uyushiku bikasishin mudhari au syaka bifatiha, ya, wahya min af'al muqarabah. Ya, yushiku artinya mendekatkan diri. Yarta'a bifatita, ya, maknaha aqlul masya minal mar'a wa asluhu iqamatuha fihi wa bastiha fil akli. Maksudnya adalah di sini aslinya bahwa khawatir, ya, si gembala itu makan atau masuk ke dalam pekarangan yang dasarnya adalah berdiam diri di dalamnya dan bustuha fil akli, ya, secara pasti memakannya, ya. Wa qaluhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu. Al hadis wal mudghatu al qit'atu minal lahmi wa yaqadru ma yamdiguhu an madhig. Mudghah itu segumpal daging, ya. Yang mana segumpal daging itu besarnya itu seperti orang mengunyah daging. Yamdigu al madhig. Kalau kita menyemunyah atau mau makan daging itu sebesar apa bisanya itu kan. Nah, begitulah segumpal daging yang akan menjadi cikal bakal manusia. Yakni bizalika soguro jurmuha wa azimu qadruha. Jadi jenisnya kecil, barangnya kecil, tapi besar pengaruhnya. Itulah segumpal daging
yang ada dalam tubuh kita. Ya. Idza sholahat sholahal jasadu kullu wa sholahat ya ai rawaina bi fatil lam sholahat wal qalbu fil asli masdarun wa sumya bihi hadal udu alladhi huwa asyraful a'dha li sur'atil khawatir fihi wa taradduduha alaihi. Al qalbu itu yang dimaksud dengan mudghah tadi, ya dasarnya adalah disebut dengan anggota tubuh yang paling mulia dari anggota tubuh manusia yang lain adalah al qalbu ai al mudghah tadi. Ya, di sur'atil khawatir karena ya sifatnya itu cepat dalam berpikir ya atau dalam lintasan diri dan juga adanya keraguan-raguan di dalamnya. Wa ansyada ba'duhum fi hadzal ma'na masumil qalbu ilaman taqallabuhu ya fah ala qalbi min qalbin wa tahwil ya. Illa min taqallubihi ya gitu. Tidaklah ya disebut al-qalbu kecuali karena suka berbolak-balik. Maka berhatilah dari hati jika terjadi berubah-ubah atau juga berganti-ganti. Ya, hadza huwa al-qalbu. Nah, terakhir ya, wa khassallahu ta'ala jinsul hayawan. Ya, dalam diri hewan pun ada jenis ini, fa fi hadzal udwu dari anggota tubuh ini wa auda fihi tanzimul masalih. Yang mana Allah jadikan sebagai tempat untuk menata hal-hal yang baik dari anggota tubuh hewan ya. Allah berikan hati ya. Al-maqsudah yang dimaksud. Fatajidu al-bahim al-ikhtilafi anwa'iha bisa kita temukan ya hewan-hewan dengan berbagai jenis dan macamnya tudriku bihi masalihuha mampu memiliki pengetahuan apa yang memberikan maslahat baginya yang terbaik untuknya. Wa tamayyaza bihi madaruha min manafiha bahkan bisa memilih mana yang buruk atau mana yang tidak bermanfaat dan yang bermanfaat. Nah, itu hewan. Nah, bagaimana dengan manusia? Tsumma khassallahu na'al insan. Allah juga mengkhususkan kepada manusia diberikan segumpal daging tadi, ya, yaitu hewan yaitu hati, min sa'ir hewan. Yaitu bil akli dengan bentuk akal, ya. Jadi hati itu bisa dikaitkan dengan akal. Wa dhafa ila qalbi, lalu ditambah dengan hati. Faqala ta'ala afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubu ya'qiluna biha au adanu yasma'una biha. Apakah manusia tidak berjalan ke bumi lalu menjadikan hati mereka untuk berpikir ya dan telinga untuk mendengar. Wa qad ja'alallahu al-jawariha musakhkharatan lahu wa muti'atan famastaqarra fi zuhara 'alaiha wa 'amilat 'ala ma'nahu in khairan khairun wa in syarran fasyarrun. Dan Allah menjadikan anggota tubuh ini sebagai pengendali ya. Musakhkhara sebagai pengendali anggota tubuh lain. Bahkan juga sebagai tempat untuk ditaati, muti'ah ya. Untuk ditaati. Ya, famastaqarra fihi zuharu 'alaiha. Jika dia mantap, bagus, maka tampaklah wa amilat 'ala ma'nahu, dia berbuat apa yang bisa diartikan in khairan wa khairun. Jika segumpal daging itu bagus, akan bagus yang lainnya. Wa in syarran, jika segumpal daging itu jelek, maka akan buruk pula dan jelek pula yang lainnya. Hadza huwa al-qalbu ya. Fa idza fahimta hadza zuhara laka qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Jika kita pahami ini, maka tampaklah dari hadis Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahia al-qalbu. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging, jika bagus segumpal daging itu, maka baguslah seluruh anggota tubuh lainnya ya. Wa idza fasadat, jika rusak, maka rusaklah anggota tubuh yang lainnya ala wahia al-qalbu ya. Yang dimaksud adalah hati. Nas'alullahal azima an yusni'a fasada qulubina ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik ya. Jadi kita berharap kepada Allah agar Allah memperbaiki kerusakan hati-hati kita. Ya Allah yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hati kami pada agamamu. Ya Allah yang mengganti hati manusia, gantilah hati-hati kami menuju ketaatan padamu. Ya. Ada idan ya. Ma ta'alaku bisyaril hadis.
Ya, fananzur ila ma yustafadu minal hadis. Akhir ya. Min alamat tahrim fil Quran. Ya. Di antara tanda-tanda haramnya sesuatu dalam Al-Quran adalah 5. Kullu ma fihi kalimatut tahrim. Semua yang disebutkan tahrimnya berarti haram. Kullul fawahish ma zahara minhu baton. Setiap perbuatan keji, baik yang tampak maupun tersembunyi juga haram. Kullu ma ja'alahu fihi haddan. Setiap yang ada batas hukumnya itu haram. Kullu ma ja'alallahu fihi uqubatan haram. Semua perkara yang ada hukuman, ya, ada iqabnya itu haram. Kullu ma ja'alallahu fihi wa'idan, ya, atau wa'idun, maka haram. Ya, semua yang ada ancamannya itu juga haram. Ya. Anna minal halal ma huwa bayyinun ta'riful 'amma wal khassa. Bahwa yang halal itu yang banyak diketahui oleh seorang orang umum atau juga bagian khusus, ya. Dan juga haram begitu juga, ma baina ta'rifu al-'amma wal khassa. Peminal awal al-aklu wa syurbu mimma yakhruju minal ardi, ya. Bahwa semua makanan dan minuman yang keluar dari muka bumi, dari perut bumi itu halal. Wa minasani az-zina wa syurbul khamr. Contoh yang kedua adalah zina dan minum khamr itu haram. Fadlul ilmi alladhi bihil furqan bainal haqq wal batil wal halal wal haram. Kautan ilmu yang mampu membedakan antara hak yang batil, haram dan halal dan haram. Ya. Al-irsyad ila itqa'il mustabihat. Petunjuk untuk menjaga diri dari yang mustabihat. Wa hiya ma hasala fi taraddud fi hillihi wa hurmatihi. Yang terjadi keraguan baik itu halal maupun haram. Inna fi jitinabi syubhat ihtiyatan lid-dini wal irdi bisalam minal kufil haram. Bahwa berhati-hati dari hal yang disyubhat, yang syubhat adalah kehati-hatian untuk agama dan kehormatan agar selamat dari terjerumus pada yang diharamkan. Innal iqdam 'alal mustabihat sababun, ya, lil wuqufil haram. Bahwa ya mengedepankan subhat berarti terjerumus pada yang diharamkan. Asadis wujubu istinabi maharimillah, wujubi istinabil asbab al-mufdiya ilal muharramat. Wajib hukumnya menjauhi apa yang diharamkan Allah, wajib menghindari sebab-sebab yang menjerumus pada yang diharamkan. Inna madar sholah wal fasad fil insan alal qalbi wasail jawarih tabi'atun lahu solahan au fasadan. Bahwa poros kebaikan dan kerusakan manusia itu adalah hatinya. Seluruh anggota tubuh mengikuti kebaikan atau keburukan hatinya. Kalau hatinya baik akan baik, kalau buruk akan buruk pula. Inna solahal batin yastalzimu solahal zahir. Bahwa kebaikan jiwa, kebaikan batin itu akan mengarah kepada kebaikan zahir. Wa fasadu zahir yastalzim fasadal batin. Dan kerusakan zahir itu mengarah pada rusaknya batin. Ya, atau bersumber dari rusaknya batin. Wa qad yuslihu zahir ma'a fasadil batin. Kadang zahirnya bagus tapi hatinya buruk. Kahal munafik wal maroi. Seperti hanya orang munafik dan juga orang yang berbuat riya. Wallahu a'lam bisawab. Hada manasati anna bahasa fi hadisina as-sadis ma ta'alaqu bil halali wal haram wal mustabihat. Baik akhwati fillah, hal min soalin, tafadhol. Fahimtuna jami'an? Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Nah. Kan kata Ustaz tadi kita harus berhati-hati kan dalam menentukan suatu perkara gitu. Ya. Misalkan syubhat. Nah berarti kalau misalkan dalam hal beribadah itu syubhat apa was-was dari maksudnya apa sih sifat ini apa perbuatan dari syaitan Ustaz, was-was itu Ustaz? Ya. Contohnya apa? Ragu apa? Dalam masalah apa? Ragu dalam hal ibadah, misalkan kayak takut bajunya terkena najis, itu perkara syubhat apa bukan Ustaz? Itu syubhat
tapi berlebihan, keraguan yang berlebihan. Ya masih subhat juga, tapi yang harusnya tidak boleh berlebihan. Maksudnya gini kan, baju ya, akhirnya dia misalkan mungkin gini, kalau ada ganti mungkin ya. Tapi kalau misalkan saya nggak mau sholat, kenapa? Baju saya kotor. Ya. Jika akhirnya dia tidak mau sholat gara-gara kotor. Ya, kenapa? Dia menyangka itu termasuk terkena najis, padahal nggak ada buktinya. Gitu. Nggak ada bukti sama sekali ya. Cuma was-was aja, hati khawatir aja. Gitu. Nah itu namanya yang berlebihan. Karena paham ya? Paham, Ustaz. Syukuran, Ustaz. Apa? Ada yang lain? Ustaz, kalau misalnya sholat lupa jumlah rokaat, pas udah selesai ulangi lagi deh sholatnya gitu, Ustaz. Gitu. Gimana tuh? Ya, pernah alami itu. Jadi gini, kalau misalkan seseorang lupa rakaat yang jumlahnya lebih, itu nggak perlu ngulang. Tapi kalau jumlah kurang, berarti harus ngulang. Ya kan? Oh. Ya, misalkan sholat zuhur nanti kan, dia sholat sendirian. Terus ya, lupa dia, ini udah 4 atau baru 3 ya? Nah kalau begitu biasanya apa? Apakah nganggap 3 atau 4? Kalau sendirian ragu gitu. Lebih baik lanjut atau udah anggap 4 aja gitu. Kalau gitu gimana? Jadi kalau misalkan ada orang ragu begitu, mendingan anggap masih 3. Masih kurang ya, sehingga tambah aja ya. Sehingga kalaupun lebih nggak perlu ngulang. Ya kan? Tapi kalau misalkan dia menganggap sudah 4 padahal baru 3, akhirnya nanti dia masih kurang kan? Sehingga kalau dia sudah salam, ngulang lagi. Itu saya alami 2 kali itu pernah. Ya. Dulu waktu saya di pesantren, ya jadi sholat satu masjid itu, kiai sholat ya menjadi imam, lalu rupanya sholat isya, kayak itu sholat baru 3 rakaat. Ya. Tapi sayangnya santri yang di depan atau kita semua juga nggak ngingetin, mungkin karena takut ya, enggan itu kan, akhirnya udah salam lah kiai. Tapi rupanya setelah itu ada yang ngingetin, ya katanya kiai tadi kita sholat kayaknya baru 3, padahal udah zikir, udah hampir mau doa, ya kan? Apa kata kiai? Yaudah kita ngulang lagi, ya. Jadi ngulang lagi dari awal, karena masih kurang, ya kan? Baru 3. Sementara untuk menyambung nggak boleh lagi kan, kecuali ngulang, ngulang lagi. Yang kedua pernah juga di sini waktu setelah selesai kuliah di Mahad dulu waktu sebelum COVID, ada Ustadz jadi imam sholat zuhur, ya. Sholatlah kita. Nah semuanya pada lupa. Padahal imam itu baru 3 rakaat salam ya. Tapi ada yang ingat-ingat gitu kan, kayaknya tadi baru 3 ya. Akhirnya ada yang nguatin, iya kayaknya baru 3. Nah, ngulang lagi udah jadinya. Karena memang belum cukup ya. Belum cukup rakaatnya ya. Tapi kalau misalkan hanya ragu antara 4 atau 3, mendingan lebih kurangnya aja yang kurang ya. Tapi kalau misalkan lebih ya udah selesai. Ya nggak apa-apa kan, nggak masalah. Nah, jadi begitu ya. Hakikatnya memang keraguan itu bisa saja terjadi. Tapi kalau misalkan kayak tadi yang masalah berlebih-lebihan itu yang nggak boleh. Ya. Itu ya. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Oh iya, oke. Baik, hakaza izan hal min soalin akhar. Ustaz mau nanya,
Nah, Kalau misalnya kita udah selesai sholat nih, terus baru ingat di pakaian kita ada najis gitu gimana Ustadz? Diulangin atau gimana? baru ingat atau ini? Baru ingatnya setelah sholat. Baru ngeliat? Nah, maksudnya bisa aja. Gini deh Ustadz, kalau misalnya pakai kutek nih Ustadz. Terus habis itu dia baru nyadar nih pas setelah sholat masih ada bekas kuteknya. Emang kutek haram ya? Najis? Enggak, maksudnya kan pas lagi wudunya kan dia enggak, ini bukan Ustaz. Di kukunya itu? Kukunya ada kuteknya? Iya, tapi udah dibersihin, cuma masih ada sisa gitu. Iya. Ya sebenarnya gini kan, kalau kutek itu kan kalau kita di saat sebelum pakai berwudu itu nggak masalah sebenarnya, udah masuk wudu kan. Ya. Atau nanti ketika dia berwudu, padahal dia sudah yakin udah bersih, maka nggak ada masuk ya, nggak ada masuk yang menjadi sebab dia tidak sah wudunya, karena dia yakin sudah bersih kan, dia nggak tahu kan yang terselip atau apa, nggak ngelihat. Ya kalaupun nanti kelihatan ya anggap itu tidak masalah. Ya. Misalnya nggak masalah seperti itu. Taib dakhalal azan ada ya. Dakhala waktu zuhri idan naktafi ilahuna jazakumullahu khairan ala husni istimaikum wa istirakakum. Naftatim dasana bi qiraati istighfar hamdalah wa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik,